masyarakat mengenal organisasi Papua Merdeka atau OPM dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua sebagai pelaku aksi separatis di Papua. Namun tidak jarang masyarakat kebingungan untuk mengenali apakah OPM dan KKB Papua adalah kelompok yang sama atau berbeda. Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok separatis di Papua memang kerap dikaitkan dengan keberadaan mereka. Hal ini karena teror yang dilakukan kelompok tersebut telah menimbulkan banyak korban, baik dari penduduk sipil maupun militer. Organisasi Papua Merdeka atau OPM dan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua ternyata memiliki perbedaan. Hal ini dituturkan oleh tokoh pemuda Papua, Ali Kabiai. Ali Kabiai menuturkan bahwa organisasi Papua Merdeka atau OPM saat ini sudah punah. Sementara mereka yang melakukan tindak kekerasan di Papua adalah kelompok kriminal bersenjata di pegunungan. Sebagai catatan, organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah istilah umum bagi gerakan pro-kemerdekaan Papua yang dipicu atas sikap pemerintah Indonesia sejak tahun 1963. Muncul juga keberadaan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM. Sebagai gerakan separatis, OPM kerap dicap sebagai organisasi yang kerap melakukan aksi kriminal. Oleh karena itu, istilah OPM kemudian diganti menjadi kelompok kriminal bersenjata atau KKB dengan maksud jika ada salah satu kelompok KKB Papua yang tertangkap, mereka akan langsung ditahan karena alasan kriminalitas. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Boy Raffi Amar, mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata Papua sebagai kelompok teroris. Menurutnya KKB Papua telah banyak merugikan masyarakat dengan berbagai tindakannya, seperti melakukan pembunuhan dan merusak fasilitas publik. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah organisasi yang berdiri sejak tahun 1965. Tujuan berdirinya organisasi Papua Merdeka adalah untuk mengakhiri pemerintahan Irian Jaya dan memisahkan diri dari Indonesia. Mulanya OPM menempuh jalur diplomatik, serta mengadakan aksi pengibaran bendera bintang kejora, juga aksi militan yang kemudian berkembang menjadi konflik Papua. Diketahui bahwa bendera bintang kejora menjadi simbol dari kesatuan Papua yang akan dikibarkan oleh kelompok separatis setiap tanggal 1 Desember yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Adapun lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi sejak periode 1961 sampai pemerintahan di bawah Republik Indonesia dimulai pada bulan Mei tahun 1963. Berlanjut pada tanggal 1 Juli tahun 1971, Seteroem Korem dan Jacob Prai mendeklarasikan Republik Papua Barat dan segera merancang konstitusinya. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret tahun 1973, dibentuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB sebagai Tentara Papua Barat berdasarkan konstitusi sementara tahun 1971. Konflik strategi antara Seteroem Korem dan Jacob Prai kemudian berujung pada perpecahan OPM menjadi dua faksi, yaitu PMK yang dipimpin Prai dan TPN yang dipimpin Roem Korem. Sebelum perpisahan ini, TPN-OPM adalah satu, di bawah kepemimpinan Seteroem Korem sebagai komandan OPM yang kemudian menjadi presiden pemerintahan sementara Papua Barat dan Jacob Prai menjabat sebagai ketua Senat. Sejak tahun 2012, melalui reformasi TPN, Goliat Tabuni diangkat menjadi Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Gerakan ini merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintahan Indonesia yang dianggap represif. Sedangkan dari laporan Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPAC menyebut organisasi ini terdiri dari faksi yang saling bersaing. Faksi ini terdiri dari 3 elemen, yang salah satunya adalah kelompok bersenjata dengan kontrol teritori yang berbeda, yaitu Timika, Dataran Tinggi, dan Pantai Utara. Sebagian besar OPM bersenjata dan bermarkas di Papua, dan beberapa tinggal di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Awalnya terdapat 3 komando sayap militer OPM, yaitu Goliat Tabuni, Puron Wenda, dan Richard Hanseoini. Goliat Tabuni berbasis di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, yang dipandang sebagai komando sayap militer OPM paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai, dan Mimika.
Poronwenda yang berbasis di Lani Jaya sebagai komando sayap militer OPM yang memisahkan diri dari Goliath sekitar tahun 2010. Dan Richard Hansnyaweni yang berbasis di Papua Nugini sebagai komando sayap militer OPM yang memiliki pengaruh kuat di sepanjang pantai utara. Saat ini ada juga kelompok KKB yang disebut dipimpin oleh Egyanus Kogoya yang sebelumnya berafiliasi dengan OPM pimpinan Goliath Tabuni di Kabupaten Puncak Jaya. Kelompok Egyanus Kogoya disebut sebagai kelompok KKB yang paling agresif, menebar teror kepada aparat dan masyarakat di Kabupaten Duga. Kepala Operasi Damai, Kapten Kombes Faisal, menyebut bahwa catatan kejahatan Egyanus Kogoya dan kelompoknya dimulai pada bulan Desember tahun 2017. Mengenai persenjataan, KKB pimpinan Egyanus Kogoya diperkirakan memiliki cukup banyak senjata api hasil rampasan untuk melancarkan aksi-aksinya. Total ada 65 aksi kejahatan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Korbannya pun cukup banyak. Totalnya 46 orang tewas akibat ulah mereka, 34 dari warga sipil, dan 12 orang dari aparat keamanan. Kesimpulan dari semua penjelasan ini adalah Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah gerakan sekelompok masyarakat Papua yang menentang pemerintah Indonesia dan berusaha dengan jalan politik dan humanis untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan KKB Papua adalah kelompok kriminal bersenjata yang pada awalnya merupakan sayap militer dari OPM, namun kini bergeser menjadi kelompok yang melakukan aksi-aksi kejamnya, memeras pemerintah dan masyarakat sipil untuk kepentingan kelompok mereka sendiri.